Telah datang cahaya dari timur, membawa harapan bersinar, membangun pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 SMPIT Sahabat Bintang, selamat datang di video pembelajaran online Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMPIT Sahabat Bintang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan selalu sehat dan tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita. Siswa-siswi kelas 7 SMPIT Sahabat Bintang yang cerdas, mari kita memulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa secara bersama-sama. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik siswa-siswi kelas 7 SMPIT Sahabat Bintang yang cerdas, dengan berdoa semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memahami setiap pembelajaran kita hari ini. Siswa-siswi kelas 7 SMPIT Sahabat Bintang yang cerdas, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7, kita akan mulai untuk mempelajari materi bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, pada pembelajaran pertama ini kita hanya akan membahas materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita dan patriotisme kita. Yuk, kita dengarkan secara bersama-sama. Nah, siswa-siswi kelas 7 SMPIT Sahabat Bintang yang cerdas, kita sudah mendengarkan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Lagu ini berisi tentang lambang negara Indonesia, yaitu Garuda. Betul, perhatikan gambar Garuda berikut. Terdapat perisai yang berisi lambang-lambang dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Coba kita baca secara bersama-sama isi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah isi Pancasila. Siswa-siswi kelas 7 SMPIT Sahabat Bintang yang cerdas, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama. Perhatikan uraian berikut ini secara cermat, karena akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan untuk kalian jawab pada bagian akhir video. Dan itu akan dijadikan tugas dan kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom. Yuk kita lihat dan perhatikan materi. Siswa-siswi kelas 7 SMPIT Sahabat Bintang yang cerdas, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa materi bab 1 pembelajaran pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan kelas 7 adalah berkaitan dengan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Namun pada pertemuan ini kita hanya akan berbicara tentang materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana perumusan Pancasila hingga ditetapkan sebagai dasar negara. 2. Mengetahui tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam pengusulan dan perumusan Pancasila. 3. Mencontoh nilai-nilai semangat perjuangan. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian pembahasan. Upaya perumusan Pancasila secara tertulis dimulai sejak zaman penjajahan Jepang hingga zaman kemerdekaan. Lembaga-lembaga yang berperan dalam proses ini adalah salah satunya BPU PKI. Oleh karena itu kita akan bahas poin 1, pembentukan BPU PKI. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara digagas dan diawali dari pembentukan BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Chosakai. Badan ini merupakan bentukan Jepang sebagai upaya memenuhi janji mereka untuk membantu Indonesia segera meraih kemerdekaan. Hal ini pun terwujud karena didasarkan para penjuang atau Founding Fathers. BPU PKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Secara kelembagaan, BPU PKI dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku ketua atau Kaicho, Raden Panji Suroso selaku ketua muda atau Fuku Kaiso yang kemudian diganti oleh Profesor Pringgodigdo serta Isti Bangase Yashio Takisan selaku ketua muda dari perwakilan Jepang. Badan ini mempunyai anggota sebanyak 60 orang anggota biasa dan 7 orang anggota istimewa atau tokubetsu berkebangsaan Jepang. Dengan demikian jumlah keseluruhan anggota BPU PKI adalah 70 orang termasuk ketua dan ketua muda dengan jumlah 3 orang. Sidang BPU PKI diadakan 2 kali. Sidang pertama membahas tentang dasar negara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Selanjutnya poin 2, perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan tanpa fondasi yang kokoh tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu dasar negara sebagai fondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Pada sidang BPU PKI pertama yang dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat terdapat usulan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Dr. Supomo. Muhammad Yamin mengusulkan secara tertulis dasar negara Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Dr. Sutomo dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Usulan dasar negara juga datang dari Insinyur Soekarno yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dengan berjalannya waktu maka terbentuklah Panitia 9 untuk usulan-usulan rumusan tersebut. Hasil pengkajian rumusan tersebut termaktub di dalam suatu rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Rancangan pembukaan hukum dasar itu diberi nama Mukadimah oleh Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin menamakannya Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila tersebut tertulis di alinea keempat yang berbunyi 1. Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar yang diubah adalah sila pertama, yang mula berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama ini menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Officer Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam Naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terkait keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadi Kusumo, Ki Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singgodimejo, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dengan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik siswa-siswi kelas 7 SMP IT Sahabat Bintang yang cerdas, pemaparan materi kita sudah selesai dan kita akan mengerjakan beberapa pertanyaan penting untuk dikerjakan oleh kalian sebagai tugas dan kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Ada pertanyaan yang berhubungan dengan kamu pasti sudah bisa menjawab ya. 1. Bagaimana pembentukan Pancasila sebagai dasar negara? 2. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam pengusulan dan perumusan Pancasila? 3. Nilai kebangsaan apakah yang bisa dicontoh dari sikap para pejuang dalam merumuskan Pancasila? Tugas ini dikerjakan dengan tulis tangan, kemudian di-scan, dikirim ke Google Classroom. Batas pengumpulan Senin 10 Agustus 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.